Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami channelnya Mizi Zizi, yaitu channelnya Dai atau Generasi Dai, dimana channel ini adalah untuk membina, mendidik bagi siapa saja yang mau untuk menjadi seorang dai atau daiyah. Jadi bagi teman-teman, adik-adik, ayah bunda, bapak ibu yang memiliki anak untuk menjadi seorang dai atau daiyah, kami sarankan untuk senantiasa menyaksikan video kami ini, mengikuti channel kami ini, karena kami akan memberikan pelajaran, kemudian tutorial bagaimana menyampaikan ceramah. Nah, ibu bapak, ayah bunda yang dimuliakan Allah dimanapun berada, yang menyaksikan, yang menonton video saya ini, perlu saya beritahukan bahwa ketika kita menginginkan anak kita itu menjadi anak yang soleh atau soleha, itu cuma dua pak ibu. Yang pertama adalah kalau ibu, bapak, ayah, bunda menginginkan anak menjadi anak yang soleh, soleha, yang pertama didiklah dia untuk menjadi seorang hafiz atau hafal Al-Quran. Ya, karena kalau seorang anak itu dia hafal Al-Quran, ya, itu otomatis Al-Quran akan menjaga akhlaknya, akan menjaga dia daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua adalah ajari anak bapak ibu, ajari anak ayah bunda menjadi seorang dai atau daiyah, ustazah atau ustazah, ustaz atau ustazah. Insya Allah kalau mereka menjadi seorang ustaz atau ustazah, mereka pasti akan menjadi orang baik. Belum pernah kita dengar itu ada seorang ustaz jadi perampok, ada tak? Tak ada. Jadi pecandu narkoba, ada enggak? Ada juga. Paling-palingan seorang ustadz itu agak viral, agak heboh apabila dia melakukan poligami. Nah, itu yang laki-laki ustaz, ya itu masih dibolehkan dalam Islam, jadi tidak apa-apa. Tapi insya Allah kalau bapak ibu mengarahkan anak menjadi seorang hafiz ataupun seorang dai atau daiyah, insya Allah dia akan menjadi seorang anak yang baik. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang dai atau daiyah itu tidak mesti harus menunggu wah saya harus dapat gelar LCMA umpamanya atau doktor, tidak perlu, atau hafiz 30 juz dulu, atau hafal sekian ribu hadis baru bisa menjadi seorang dai. Sama sekali itu tidak perlu seperti itu. Rasulullah SAW saja itu dia tidak mendapat gelar SCMA. Para sahabat, para tabi'in juga tidak mendapat gelar SCMA. Kemudian pula Rasulullah SAW itu juga menyampaikan ayat demi ayat dia sampaikan. Itu tidak langsung sekaligus satu surah. Nah, paham ya teman-teman ya, adik-adik. Jadi jangan patah semangat untuk menjadi seorang dai atau daiyah. Begitu hafal satu ayat sampaikan. Sehingga Rasulullah SAW muncul hadis beliau itu adalah balighu anni walau ayat, sampaikan olehku walaupun hanya satu ayat. Nah seperti itu, jadi kita harus semangat ya. Jadi jadi harus ada regenerasi dai ini ya. Dai orang penyanyi dangdut aja ada regenerasinya ya kan, ada penyanyi pop juga ada regenerasinya. Masa kita dai ataupun dakwah tidak ada kan gitu. Karena pendakwah kita, dai-dai kita yang saat ini itu kan mereka nanti kan pasti punah, alias meninggal nanti kan. Jadi ada penerusnya, risalah Rasulullah ini ada yang meneruskan. Nah seperti itu. Ayah bunda dimanapun berada yang menyaksikan, adik-adik ataupun teman-teman ya, ketika kalian mau menjadi seorang dai, betul-betul mau menjadi seorang penceramah, saya sarankan boleh ikuti channel saya ini, channel kami ini akan kami ajari tutorialnya bagaimana. Kalau ketika seorang anak TK, mungkin anak ibu TK atau SD, SMP akan kita ajarkan bagaimana cara menyampaikan tausiah,
sekelas anak TK atau SD atau SMP seperti itu, ataupun mahasiswa juga akan kita ajarkan. Dengan cara apa? Tetap dukung channel kami ini. Ketika nanti ibu bapak ada masukan-masukan, jangan lupa kasih komen di bawah daripada channel kami ini ya. Dukung terus channel kami ini dengan cara like, kemudian subscribe juga, kemudian kasih komen di bawahnya, kasih komen, kemudian juga sharekan kepada kawan-kawan, keluarga. Kemudian untuk senantiasa mengikuti channel ini, saya sarankan untuk tekan tombol loncengnya supaya dapat terus tutorial-tutorial dalam ceramah kami, dalam video kami ini. Nah, sekilas seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini pula saya ingin memberikan satu tutorial bagaimana kita menyampaikan tausiah itu di depan para anggota dewan. Nah, ini saya buat episode yang pertama, bagian yang pertama dulu ya. Nah, jadi teman-teman pula harus menyediakan nanti dalam latihan ya, untuk melatih mental harus membuat animasi seperti ini. Contohnya ini saya buat ini gambar. Ini boleh teman-teman ya, buat sendiri, dilukis, kemudian juga boleh dicari di internet, diprintkan gambar orang yang sedang dengar ceramah gitu. Supaya apa? Supaya mental, ini melatih mental. Jadi ketika kita menyampaikan ceramah ini seolah-olah kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul manusia, orang yang sesungguhnya gitu. Jadi kita harus menjiwai mereka, bagaimana mereka ini hidup seolah-olah hidup. Nah, itu cara melatih mental ya. Nanti ketika teman-teman berbicara langsung di depan orang audien yang sebenarnya, tidak kaku lagi. Oke, baik ya, kita coba mulai bagaimana menyampaikan ceramah di depan para anggota dewan. Oh ya, kemudian ini saya pakai jas ya. Ini tutorial pakai jas. Jadi ketika saya ini sedang bicara di depan anggota dewan, maka saya coba pakai jas. Tapi ini bukan patokan, bukan wajib ya. Jadi teman-teman boleh pakai gamis atau lain sebagainya. Punyalah ciri-ciri khas tersendirilah pakaian. Oke? Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ketua Dewan, Bapak Wakil Ketua, anggota, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kehormatan terbesar dalam diri saya ketika saya diundang untuk memberikan nasihat agama di depan orang-orang yang terhormat, Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Ibu bapak yang terhormat, sebelum saya meneruskan tausiah saya ini, terlebih dahulu saya mohon maaf sekiranya nanti di dalam penyampaian saya terdapat kata-kata saya yang kasar. Ya maklumlah Pak, Bu, saya ini manusia yang kasar, badannya nampak. Jadi kalau ketika ucapan saya yang kasar itu wajar. Nah, kalau kata-kata saya yang halus itu berarti saya makhluk halus. Nah, kemudian pula sebelum saya meneruskan tausiah saya ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Kira-kira hari ini apa kabar Bapak Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Tapi jujur boleh saya katakan, melihat daripada raut wajah Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang penuh dengan persoalan dan masalah. Betul Ibu? Bapak? Tidak ada yang namanya wakil rakyat itu yang terlepas daripada masalah. Masalah yang dipikirkan bukan hanya saja masalah pribadi, tetapi masalah masyarakat, masalah pribadi juga. Permasalahan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa sejahtera, ekonominya bisa sejahtera,
kemudian masalah pribadi, ada proyek belum cair lagi, kemudian pengen nikah lagi tetapi takut sama bini, akhirnya kawin lari dan nikah siri, tapi bukan bapak yang di sini. Ya Pak ya, jangan marah Pak, canda aja. Ibu bapak anggota dewan yang terhormat, dalam kondisi yang seperti ini saya sangat memahami bagaimana sibuknya anggota dewan. Alhamdulillah ini bisa menyempatkan hadir untuk mengikuti pengajian pada saat ini. Pengalaman saya sangat memahami bahwa anggota dewanku sangat luar biasa sibuknya Pak. Setiap hari berhadapan dengan meja rapat. Walaupun duduk di kursi empuk, tapi belum tentu hatinya sejuk. Betul Pak? Belum tentu hatinya sejuk seempuk kursi yang sedang diduduk. Nah, jadi setiap hari rapat, dari rapat ke rapat, kunjungan kerja, kunker sana, kunker sini, rapat sana, rapat sini, akhirnya capek, mata pun merapat alias tidur. Ada yang tidur? Jadi saya tidak heran ketika nanti anggota dewan ini mendengarkan tausiah, ada yang tidur. Jangankan mendengarkan ceramah, sedang rapat saja bisa tidur. Apakah lagi mendengar tausiah? Tapi seolah bukan Bapak Ibu anggota dewan yang di depan saya ini. Insyaallah kalau yang depan saya ini orang baik nih, perhatikan nih saya ceramah. Alhamdulillah. Tak tahulah 10 menit kemudian. Ibu bapak anggota dewan yang terhormat, jadi memang saya sangat paham bagaimana kinerja kerja daripada anggota dewan ini. Ada tipe dewan itu ketika rapat memang kerjanya itu tidur Pak. Tidur kerjanya. Mungkin capek barangkali. Awal rapat paling-paling 15 menit awal rapat dia matanya melek. Selebihnya itu tidur sampai selesai rapat. Ada tipe dewan juga di mana suka sekali dia ini berdebat dalam rapat. Suka interupsi, suka memberikan masukan. Sebentar-sebentar interupsi Pak pimpinan sidang, interupsi Bapak ketua sidang. Saya Pak, pengalaman saya kalau ada orang ini yang ikut rapat, saya paling sakit hati Pak. Kenapa sakit hati? Karena ini sidang atau rapat pasti bakalan lama selesai. Asyik berdebat aja. Banting meja, banting kursi. Wah, luar biasa ya. Saya paham ini pasti orang-orang ketika jadi mahasiswa dulu. Ya, ketika dia jadi mahasiswa dulu pasti suka demo orang ini. Nah, ini begitu jadi anggota dewan udah terbiasa dia berdebat. Nah, kemudian Bapak Ibu anggota yang terhormat, ada tipe dewan yang ketika rapat dia tidak menghiraukan atau tidak memberikan tanggapan masukan. Dia hanya menyaksikan aja jalannya rapat. Kerjanya apa? Kerjanya menghabiskan rokok Pak. Sambil ngopi, habiskan rokok, ngopi. Nanti habis kopi dah habis, dipanggil kita. Dek, kemari dek. Tolong buatkan muka kopi lagi ya, nggak usah pakai gula kopinya. Ada dewannya seperti itu, tapi insya Allah bukan yang di sini. Ini namanya dewan silent Pak. Dia nggak berbunyi sampai awal rapat, sampai selesai rapat, no comment, diam aja dia. Kemudian pula ada tipe dewan yang dia nggak menghiraukan orang mau debat kek, mau apa kek, terserah lah. Apa kerjanya? Kerjanya main handphone, main game dia. Main game ya. Terus nanti nonton. Nah, itu kerjanya. Orang mau apa kek, mau apa, terserah lah. Penting dia urus urusan dia sendiri. Dan kemudian ada tipe dewan juga, itu dewan model namanya. Ini biasanya yang dewan mak-mak. Dewan mak-mak. Apa kerjanya? Selfie. Selfie, dia orang sibuk rapat, debat minta pendapat apa, dia nggak peduli, dia selfie. Ini juga, tapi seolah bukan ibu dewan yang ada di depan saya ini. Yang di depan saya ini seolah dewannya baik orangnya. Ibu bapak yang saya hormati,
Pada kesempatan ini, apa yang ingin saya sampaikan pesan untuk Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Hanya satu saja yang saya pesankan Bapak Ibu. Kalaulah Bapak Ibu ingin menjadi anggota dewan yang disanjung masyarakat, dicintai masyarakat, disayang masyarakat, dan tidak didemoi oleh mahasiswa dan masyarakat, kemudian Bapak Ibu ingin mendapat cintanya Allah, diridho Allah, diberkahi Allah, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu saja pesan saya, jadilah anggota dewan yang bertakwa kepada Allah. Ibu, Bapak masih ingat ketika ketika awal pelantikan, diangkat sumpah di atas Al-Quran, ucapan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Sungguh indah pantai Trikora, di sana banyak kelapa muda. Saya harapkan jangan kemana-mana, tetap tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, itu setakat dulu episode yang pertama atau bagian pertama daripada contoh tutorial daripada ceramah saya bagaimana kita menyampaikan tausiah di depan para anggota dewan. Ini memori saya udah full, jadi nanti saya akan lanjutkan lagi. Setelah ini saya upload dulu ya, nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Semoga teman-teman bisa memahami dan memaknai apa yang saya sampaikan ini. Dan ini versi saya. Mukadimah itu terserah teman-teman, banyak, ada model panjang, ada model pendek. Saya sarankan model pendek saja, kita perbanyak isinya daripada mukadimah, karena audien itu berjamaah itu menanti bukan mukadimah kita tetapi isi daripada ceramah kita. Oke, paham ya? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.